Ada cerita tentang pesawat terbang misterius beredar di antara tentara Uni Soviet pada masa Perang Dingin tahun 1960-an. Cerita ini mungkin bukan sebesar berita kehilangan pesawat yang sering muncul di channel-channel horor, seperti hilangnya pesawat terbang militer Amerika di segitiga Bermuda atau hilangnya pesawat terbang militer Prancis selama Perang Dunia I. Tidak. Cerita ini tidak banyak yang tahu dan hanya beredar di antara serdadu militer Uni Soviet yang bertanggung jawab atas wilayah Siberia pada waktu itu. Sebuah misteri yang dikenal di kalangan-kalangan kecil militer hanya sebagai pesawat di hutan. Apa yang dilakukan pesawat militer di antah berantah jauh di luar jarak yang seharusnya bisa diterbangkannya setelah melakukan pendaratan yang tampaknya mustahil di tengah hutan lebat. Dan mungkin yang lebih penting, nasib apa yang menimpa orang-orang yang ada di dalamnya. Cerita bermula pada musim panas tahun 1961. Sebuah penerbangan pengintaian yang melewati dataran tinggi Putarana telah melaporkan penampakan sebuah pesawat tunggal yang terdiam di tanah di tengah-tengah area hutan. Sekembalinya ke pangkalan, pilot pengintai itu pun mengajukan laporan penemuan mereka yang telah dicocokkan dengan buletin internal yang berkaitan dengan pesawat militer yang hilang. Seorang perwira pasukan tentara Rusia yang berbasis di lapangan terbang Valak tiba-tiba dipanggil untuk menemui komandan pangkalan. Dia diberi perintah untuk memilih tim anak buahnya, kemudian terbang ke wilayah yang jauh di pedalaman Siberia dalam sebuah misi pencarian dan penyelamatan. Perwira muda itu kemudian merasa janggal ketika dia memberi pengarahan kepada pasukannya. Bagaimana pesawat bisa berakhir di daerah terpencil yang jauh dari jalur penerbangan yang sudah ada? Beberapa jam kemudian, dia dan timnya telah diturunkan di bidang tanah terbuka yang berdekatan dengan area hutan lebat. Pilot memberitahu mereka bahwa ini sudah sedekat mungkin dengan tujuan mereka, titik pendaratan yang paling aman. Namun, perlu waktu 1 jam lagi, berkelok-kelok dan masuk lebih jauh di antara kepadatan pohon pinus dan cemara yang menyebar sebelum akhirnya mereka sampai ke tujuan. Ada sedikit keributan kecil ketika si perwira yang berjalan paling depan hampir bertabrakan dengan badan pesawat logam yang tampaknya muncul entah dari mana. Anak buahnya secara naluriah membentuk perimeter di sekitar pesawat itu. Letnan itu beserta anak buahnya sudah tentu membuat ekspresi bingung. Pesawat di depan mereka adalah Antonov A-2. Transportasi kecil bermesin tunggal dan bisa mengangkut hingga 12 awak. Badan pesawat dicat dengan warna militer dan tegak sempurna di antara pepohonan padat. Seolah-olah dengan sabar menunggu untuk memulai perjalanan kembali ke pangkalannya. Tidak ada tanda-tanda kerusakan akibat benturan pada roda pendaratan ataupun baling-balingnya. Dengan pepohonan dan tanah di sekitarnya tidak terganggu sama sekali. Jelas tidak mungkin bahwa pesawat ini melakukan pendaratan darurat. Memberi isyarat kepada salah satu anak buahnya untuk bergabung, letnan itu bergerak ragu-ragu menuju pesawat Antonov ini. Ada semak-semak lebat dan batang pohon tebal yang menghalangi kemungkinan untuk mendarat di tempatnya sekarang, ataupun meluncur ke dalam hutan. Pikir si perwira sembari menunduk di bawah sayap dan mencoba membuka pintu luar. Kedua tentara itu menyadari bahwa pintunya terkunci. Dengan bantuan 2 tentara lain, butuh beberapa menit bagi mereka untuk berhasil memaksa masuk. Dengan hati-hati, mereka masuk ke kabin utama. Tidak menemukan seorang pun, dan tidak pula ada tanda-tanda kekerasan. Di kokpit, kontrol pesawat diatur seolah-olah pesawat masih dalam penerbangan dan bukannya bersiap untuk mendarat. Dan juga ditemukan bahwa tidak ada sistem kelistrikan pesawat yang berfungsi. Tali pengaman untuk kedua pilot masih terpasang dengan aman, meskipun kursinya sekarang kosong.
Ada setengah cangkir kopi bertengger di salah satu sudut kokpit. Dan ditemukan juga paket senjata dan jaring yang identik dengan yang si perwira dan rekan pasukannya kenakan, tergeletak di dasar sebagian besar kursi di kabin utama. Sadar bahwa semakin lama mereka tinggal di sana, semakin banyak anak buahnya akan terpengaruh oleh sifat misterius dan menghantui penemuan mereka ini. Si perwira tersebut kemudian memerintahkan agar semua buku catatan dan kertas-kertas dokumen diamankan. Dia kemudian mengambil beberapa foto interior dan eksterior pesawat, lalu memerintahkan anak buahnya untuk bersiap dan memulai perjalanan panjang kembali ke transport mereka yang menunggu jauh di luar hutan. Sekembalinya mereka ke lapangan terbang Falak dan setelah laporannya diserahkan, Letnan itu diperintahkan untuk tidak memberitakan misi tersebut dengan orang lain dan untuk memastikan bahwa anak buahnya diberi perintah yang sama. Akan tetapi, mengingat sifat budaya militer, cerita itu pasti sampai juga ke dalam militer Soviet yang lain, menciptakan banyak pertanyaan sulit tanpa jawaban yang mudah. Dikabarkan bahwa selama penerbangan kembali ke pangkalan, pasukan ini membaca surat-surat yang telah mereka amankan dari Antonov misterius itu, sebelum menyerahkannya kepada atasan mereka. Salinan dokumen penerbangan yang ditemukan dari kokpit mengungkapkan bahwa Antonov ini telah berangkat dari pangkalan udara Vorkuta-Sufirsky beberapa bulan sebelumnya untuk melakukan penerbangan jangka pendek ke lapangan terbang di dekat sana. Setelah membaca ini, para prajurit menjadi semakin ketakutan. Pangkalan tersebut digunakan untuk penempatan pesawat bomber yang terletak tepat di luar kota Vorkuta. Namun, pesawat angkut yang hilang ini telah ditemukan lebih dari 12.000 kilometer dari titik lepas landas dan tujuan resminya. Hal ini berarti tidak hanya berada di luar jangkauan operasi maksimumnya, pesawat ini tidak akan dapat bertahan dalam perjalanan pulang karena kekurangan bahan bakar, tetapi juga tidak berada di dekat fasilitas militer Soviet lainnya. Sederhananya, pesawat ini seharusnya tidak bisa mencapai jangkauan sejauh itu, dan tidak akan ada harapan untuk bisa mendarat dimanapun dengan selamat. Selain itu, dokumen tersebut tidak menyebutkan bahwa penerbangan tersebut berisi penumpang, yang menimbulkan pertanyaan aneh lain. Mengapa peralatan dan persenjataan khas detasemen tentara mereka ditemukan di dalamnya? Cara ditemukannya Antonov ini juga tidak masuk akal, dengan terletak utuh sempurna di tanah, seolah-olah Antonov ini turun secara lurus dari langit. Tidak ada tanda-tanda bahwa telah terjadi gangguan atau pergumulan di atasnya, dengan sabuk pengaman terpasang dan peralatan diletakkan di dekat pegangan tangan dalam kesiapan jika diperlukan. Tim penyelamat ini menduga sepertinya ada kekuatan misterius yang entah bagaimana telah mengeluarkan awak dan penumpang dari pesawat di tengah penerbangan, sebelum dengan lembut menurunkannya ke tanah. Dalam dekade-dekade berikutnya, mantan anggota tim penyelamat ini membuat sejumlah penyelidikan terpisah tentang masalah tersebut, yang biasanya dilakukan dengan bertemu tentara lain yang pernah bertugas di pangkalan udara Vorkuta. Tetapi penelitian ini biasanya hanya menerima dua bentuk jawaban, yaitu prajurit yang mereka ajak bicara tidak mengetahui masalah tersebut, atau mereka dengan sopan memberitahu bahwa si mantan tentara mengajukan pertanyaan berbahaya. Akibatnya, hanya bisikan tentang apa yang terjadi yang terdengar di luar Rusia. Pada tahun-tahun berikutnya, cerita tersebut tersebar luas ke komunitas kecil Rusia di luar militer, dan sejumlah teori telah dikemukakan tentang apa yang mungkin terjadi. Mungkin tidak mengherankan bahwa orang-orang yang telah memilih untuk membahas masalah ini di forum publik berpikir bahwa kru tersebut menjadi sasaran penculikan oleh alien. Pendukung teori-teori ini berspekulasi bahwa Antonov diambil alih di bawah kendali makhluk luar angkasa. Awak pesawat dan penumpangnya dipindahkan di tengah penerbangan sebelum diturunkan kembali di lokasi yang sangat jauh. Dikatakan bahwa inilah mengapa awak Antonov yang hilang tidak sempat melepas tali pengaman mereka. Mereka menghilang dari dalam kabin yang terkunci dan aman. Hal ini juga mungkin menjelaskan bagaimana insiden itu jelas terjadi pada saat pesawat sedang terbang.
Dibuktikan dengan kontrol yang seakan berada dalam kondisi terbang, tetapi kemudian dengan aman diturunkan ke tanah di tengah hutan yang padat dan tidak mengalami kerusakan yang signifikan. Laporan tentang insiden di mana kendaraan dan awaknya mengalami kemalangan yang cepat dan tidak dapat dijelaskan dapat ditemukan di tempat lain di seluruh dunia. Orang-orang lainnya percaya insiden ini mungkin merupakan contoh lain dari angkatan bersenjata Soviet yang melakukan eksperimen terlarang dengan tidak memperhatikan keselamatan tentara yang terlibat di dalamnya. Didukung bukti kuat pada kasus lain, yaitu pada program luar angkasa Soviet. Banyak kosmonot berhasil diluncurkan ke orbit bumi dan kemudian mati di dalam misi mereka. Tubuh mereka masih melayang tak bernyawa di luar angkasa. Serta cerita-cerita yang lebih mengganggu seperti eksperimen tidur Soviet yang terkenal, meskipun sekarang hanya disebut sebagai tak lebih dari creepypasta, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada sedikit kebenaran di dalamnya. Tentu saja ada penjelasan yang lebih rasional untuk apa yang terjadi, bahwa insiden itu hanyalah legenda militer, mirip dengan legenda urban. Mungkin saja tim pencarian dan penyelamatan benar-benar dikirim ke Gunung Karmen dan menemukan pesawat yang jatuh di sana, yang juga tidak memiliki alasan yang sah untuk ditemukan dengan awak yang tidak lagi ada. Antonov AN-2 tetap menjadi salah satu pesawat Rusia yang banyak diproduksi secara massal, terutama karena kemampuan teknisnya yang mengesankan pada masa itu. Dalam beberapa keadaan, pilot mungkin dapat menerbangkannya lebih jauh dari jangkauan operasionalnya karena tidak memiliki konsumsi bahan bakar yang banyak. Pesawat ini juga mampu lepas landas dan mendarat dalam jarak yang sangat pendek, yang berarti bahwa pilot yang handal bisa saja mendaratkannya di hutan, yang mengakibatkan kerusakan minimal. Terdampar di antah berantah dan dengan tak ada harapan untuk diselamatkan, penumpang pesawat mungkin telah pergi ke arah tundra Siberia dan mungkin tidak akan pernah terlihat lagi. Unsur-unsur cerita seperti pesawat yang tidak mungkin terjepit di antara pepohonan, tali pengaman kru diaktifkan, dan kontrol yang dipasang untuk terbang, bukannya untuk mendarat, mungkin telah ditambahkan sebagai bumbu cerita untuk menambah lebih banyak intrik. Bagaimanapun juga, misteri pesawat di hutan Rusia ini masih menjadi kasus misterius yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan sampai habis. Like jika kalian suka, dislike jika tidak suka, dan kami akan terus mengupload cerita yang serupa seperti ini ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.